Kepada seluruh teman-teman yang masih berada di area post-blok untuk bisa bergabung di gedung utama di dalam hall ini, karena sesaat lagi kita akan ada beberapa penampilan dari komunitas Hotel Odo. Tepuk tangan, yes. Dan juga dari rekan-rekan sedulur-sedulur dari komunitas Hotel Kojo. Wah, tepuk tangannya ini yang paling kata doang nih. Mana tepuk tangannya meriah? Ya. Luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Perkenalkan saya Andre, atau sering disebut Opran, ya kan? Opran. Oke. Terima kasih sekali bagi sedulur-sedulur, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang ada di gedung post-blok ini. Yuk kita kumpul dulu di tempat ini karena ada beberapa acara loh terkait dengan acara Imlek yang katanya hari ini adalah hari raya Imlek bagi yang merayakannya. Jadi kita sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus saling menghargai, kita harus penuh dengan toleransi, memberikan ruang dan waktu kita kepada sedulur-sedulur kita yang mengadakan atau merayakan hari Imlek. Tepuk tangannya buat mereka yang merayakan hari Imlek ya. Hari ini Anda tahu semua bahwa gedung post-blok itu berada di wilayah Jakarta Pusat yang dulu dikenal dengan nama Weltevreden. Dalam bahasa Belanda artinya gedung ini atau tempat ini, wilayah ini adalah wilayah yang hijau, tenang dan sendiri yang memberikan suatu kebahagiaan. Jadi panjang ya, padahal orang Belanda menamakan dengan satu kata saja, Weltevreden. Tapi arti dari Weltevreden adalah tempat yang indah, nyaman dan tenang. Kenapa demikian? Mau tahu kan semuanya? Bapak mau tahu nggak? Suaranya mana kan mau tahu nggak? Iya, oke. Jadi. Saya dulu. Saya mau memberikan suatu kisah. Oke. Kalau bapak-bapak tadi atau ibu-ibu sekalian, adik-adik semua masuk ke dalam gedung post-blok ini, di depan ada sekumpulan sepeda ontel ya. Sepeda ontel atau dikenal dengan kereta angin atau sepeda akhir zaman. Ya, kira-kira kenapa ada yang tahu disebut dengan sepeda ontel? Tunjuk jari yang tahu sepeda ontel. Kenapa disebut sepeda ontel? Hah? Ayo, ada tahu nggak? Mas Kiki, kalau ada tahu kasih hadiah aja. Oke, saya ingin sedikit cerita bahwa di Jakarta saat ini sudah ada kurang lebih 23 komunitas sepeda ontel. Tepuk tangan dong. 23 komunitas sepeda ontel ini bernaung di bawah suatu komunitas besar dengan payung hukum yang sudah dibuat, ya, dengan nama Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau disingkat dengan KOSTI. Ya, luar biasa sekali. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian, sedulur-sedulur, bapak, adik-adik untuk kumpul di post-blok ini, silakan. Karena ada beberapa acara terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, libur nasional perayaan Imlek bagi yang merayakannya. Untuk itu kita akan bedah sedikit kenapa Imlek ada di Weltevreden saat ini perlu dibudayakan, karena Imlek adalah bagian dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Setuju? Yes, ya pasti. Oke, saya ulangi lagi mengenai komunitas sepeda tua Indonesia atau KOSTI. KOSTI didirikan pada tahun 2008, tidak sembarangan didirikannya. Di mana ada yang tahu KOSTI didirikannya? Di Bogor, tepatnya di Istana Bogor. Ya, tahun 2008 pada bulan Agustus 2008. Tetapi secara legalitasnya baru terbentuk di bulan Februari, which is artinya secara de facto dan secara de jure itu berbeda. De facto kenyataannya berdiri bulan Agustus tahun 2008, tetapi de jure mempunyai payung hukumnya adalah di Februari 2009. Itu sebabnya di tahun
Madia, dan Kadipaten. Kita lanjut. Jadi Kosti sendiri mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya. Ada Kosti provinsi, ada Kosti Kota Madia, dan ada Kosti kabupaten. Untuk wilayah di Jakarta itu ada 5 Kota Madia. Ada Kosti Kota Madia Jakarta Pusat, Kosti Kota Madia Jakarta Barat, Kosti Kota Madia Jakarta Utara, Kosti Kota Madia Jakarta Timur, dan Kosti Kota Madia Jakarta Selatan. Dan ODOP berada di bawah koordinasi dari Kosti Kota Jakarta Timur bergesek di Monumen Pancasila Sakti Lubar Buaya. Sementara pakai baju merah, yang di atas yang ganteng-ganteng semuanya itu, ya, mana lambaikan tangannya? Perlihatkan giginya. Itu komunitas Bojong dari Johar Baru. Masuknya adalah Kosti Jakarta. Mantap, Kosti Jakarta Pusat. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian, sebelum semuanya. Jadi komunitas sepeda tua itu saat ini berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi suatu komunitas besar yang masyarakatnya se-Indonesia sudah mencantumkan 0,0% dari penduduk Pulau Jawa. Saya ulangi, Kosti tumbuh dan berkembang yang sudah memberikan suatu informasi bahwa komunitas ini berkembang sedemikian banyak, masif, dan orang-orangnya berjumlah 0,0% dari penduduk Pulau Jawa, which is itu sudah lebih dari 2 juta atau 3 juta orang. Kalau di Jakarta saja seprovinsi kita ada 23 komunitas ontel, ada 600 orang di Jakarta, kategori aktif dan tidak aktif. Berarti perkembangan dunia sepeda ontel ini sudah luar biasa. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Oke. Jadi bagi kita semua yang sekarang saat ini sudah bergabung di dalam komunitas sepeda ontel, terus giatkan kembali bersepeda tua, giatkan sejarah dan budaya, jalin silaturahmi, dan cintailah Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia kita. Oke, jadi kalau kita lihat dalam kapasitas sejarah bahwa dunia sepeda ontel sekarang sudah berjalan seiringan dengan perkembangan teknologi. Kenapa? Dulu waktu kita sepedahan ada nggak gadget? Nggak ada kan? Ada nggak HP? Nggak ada kan? Kalau mau foto susah kan? Sekarang lagi sepedahan, cetret. Nah, berarti dunia sepeda tua yang usianya sudah di atas 78 tahun itu sepeda bisa beriringan dengan teknologi yang masif saat ini berada di era milenial. Oke, jadi setuju bahwa perkembangan dunia sepeda seiring sejalan dengan dunia ilmu pengetahuan, seiring sejalan dengan perkembangan teknologi. Oke, oleh karenanya saya meyakini setiap orang yang bersepeda ontel itu bukannya kolot, ya, kolot sepedanya, kolot mungkin orangnya udah usia 60 tahun, tapi 60 tahun gadgetnya dong, kan? Ya, mainnya Instagram, mainnya Facebook, ya, mainnya WhatsApp. Jadi otomatis kebanggaan kita adalah ketika kita bersepeda tua, kita masih bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sejarah budaya. Itulah visi dan misi dari komunitas sepeda tua Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kosti. Oke, masih berada di posko. Kita berada di ruangan yang sejuk ini. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa daerah ini disebut dengan nama dulu adalah Weltevreden. Kalau Anda mengenal kata Batavia, Batavia adalah suatu kota pelabuhan yang didirikan oleh Jan Pieterszoon Koen pada abad 16. Jadi Batavia didirikan dari puing-puing keraton. Waduh, apalagi nih Pak Andre nih, Batavia kok berada di atas puing-puing keraton. Jadi ceritanya kita switch ke masa lalu di abad 15. Ketika Sunda Kelapa Berjaya selalu menyerang tanah Banten. Tahu Banten ya? Jadi dari zaman dahulu kala persaingan perdagangan antara Sunda Kelapa dan Banten terlalu luar biasa. Kalau dari Sunda Kelapa namanya ada pelabuhan
hantu ya, karang hantu. Jadi dua pelabuhan ini menarik minat pelayaran perdagangan VOC untuk mereka berbondong-bondong ke tanah Jawa. Satu sisi mereka menyerang dari sisi Banten, dari Karanghantu. Satu sisinya lagi menyerang dari posisi Sunda Kelapa. Saya katakan menyerang bukan menyerbu, ya, tapi berdagang. Sehingga ternyata kemudahan Belanda didapat dari Raja Pasundan, Raja Pajajaran, yang waktu itu wilayah Bogor adalah Pakuan Pajajaran. Ya, nama rajanya kapan dikenal? Yang anaknya namanya Kian Santang. Bapaknya namanya siapa? Prabu Siliwangi, itu dirinya. Tapi di bawahnya ada Prabu Sri Baduga, yang nama danaunya disebut Danau Situberet atau Sri Baduga di Purwakarta. Jadi tanah ini adalah merupakan tanah punya milik Pajajaran, Sunda Pajajaran, dari Bogor ke Jayakarta. Belanda mampu mendekati mereka untuk membuka perdagangan, mendirikan banyak loji. Loji itu kayak warung, kayak begini, stand, ya, untuk berdagang rempah-rempah. Anda tahu, rempah-rempah lah yang saat itu menguasai dunia di abad 16. Nilai 1 kilogram emas sama nilai 1 kilogram rempah-rempah itu sama. Ya, bayangkan orang Eropa, khususnya Belanda, datang dengan 12 kapal besar. Ya, kalau di Inggris namanya Saint Catharina, tapi kalau di Belanda saya lupa namanya. Tapi kapal-kapal itu besar, di sini bisa 300 orang. Anda tahu mereka berangkat dari Amsterdam, pelabuhan Amsterdam, untuk ke Batavia, untuk ke Sunda Kelapa pada saat itu, ya, untuk melakukan kongsi dagang dengan Pajajaran. Akhirnya berhasil. Maka Banten cemburu, jealous. Banten cemburu, jealous, main mata sama Cirebon, main mata sama kakaknya, bapak anak yang berkata sama adiknya, karena Cirebon Banten itu kakak adik. Akhirnya mereka menyerang kerajaan Sunda Pajajaran, dan yang kalah adalah dari Banten dan Cirebon. Karena apa? Karena Sunda Kelapa itu dibantu oleh Belanda. Akhirnya didirikanlah loji-loji di Sunda Kelapa. Namun demikian, Belanda dengan sikap dan sifat liciknya ingin menguasai perdagangan yang luar biasa di portnya ini, di pelabuhannya. Akhirnya mereka justru membakar Sunda Kelapa. Pak, kok Sunda Kelapa jadi dibakar? Ya, karena ingin menguasai. Ciri-ciri orang untuk bisa menyerang adalah menguasai apanya? Sektor apa dulu? Sektor apa dulu? Ekonominya, dihajar ekonominya. Sunda Kelapa baru dihabisi, jebret, dibakar. Tahu di mana keraton Sunda Kelapa, Bapak-Ibu sekalian? Berdasarkan sejarah yang saya dalami, yang saya pahami adalah keraton Sunda Kelapa tepat berada di bawah Toko Merah di Batavia. Sekarang berada di Kalisar Barat, ya Pak ya, Kaliber, Kalisar Barat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman melihat Toko Merah, itu pondasi di bawahnya itu pondasi punya Belanda, tapi di bawah itu bekas puing-puing dari keraton Sunda Kelapa. Ya, kita tahu bahwa masyarakat sejak dahulu kala selalu tinggal di tepian sungai, karena sungai adalah tempat mereka hidup. Peradaban manapun pertama kali hidup berarti pasti ada di tepian sungai, karena sungai itu bisa buat minum, bisa buat mencuci, beraktivitas rumah tangga di sana semuanya. Jadi sungai itu menjadi tempat hidup kita pada awal kehidupan. Kita lanjut lagi. Ketika Sunda Kelapa dibakar oleh Jan Pieterszoon Koen, ingat, Jan Pieterszoon Koen bukanlah gubernur jenderal pertama di Batavia, tapi justru gubernur jenderal yang ketiga. Setelah Van Mossel, ya, baru Jan Pieterszoon Koen. Tapi Jan Pieterszoon Koen punya nama untuk mendirikan kota yang dia bakar itu. Dia bangun namanya wilayah itu dengan nama Horen. Dia tulis surat kepada Ratu Belanda. Saya, Dear Ratu Belanda yang saya hormati dan muliakan,
Saya Jan Peterson pun ingin menamai kota yang saya dirikan dengan nama baru adalah New Horen. Horen itu nama daerah di Belanda, karena Jan Peterson pun lahir di Horen. Dia ingat kota itu, maka dia ingin mengadopsi nama itu untuk menjadi kota yang dia baru tundukkan. Tetapi ditolak, makasih Bapak. Tetapi ditolak oleh Ratu Belanda. Dibalas surat itu. Surat itu dibalas, usia surat itu 3 bulan. Kirimannya 3 bulan. Jadi Gubernur Jenderal POC ketika itu, Jan Peterson pun itu membutuhkan jawaban 3 bulan untuk mendatangkan surat itu dari Kerajaan Belanda, khususnya dari Ratu Belanda. Akhirnya surat itu dijawab, tidak boleh menggunakan nama Horen, tapi gunakanlah nama Batavia. Tepuk tangan dong Batavia. Jadi sebab-sebab asal muasal nama Batavia adalah penolakan Ratu Belanda atas suratnya. Jan Peterson pun menolak kota itu didirikan dengan nama Horen. Ratu Juliana ketiga ketika itu menulis surat, kota itu harus menginspirasi dari rakyat asli Belanda. Ada yang tahu rakyat asli Belanda namanya apa? Batavia. Batavia. Kalau kita tahu, Jerman punya masyarakat asli namanya Bavarian. Jadi kalau kita sering nonton sepak bola bertanding antara Manchester United dan Bayern Munchen, itu Red Devil kota Bavaria. Ya, Bayern Munchen itu kan Bavaria. Jadi kalau kita ketahui bahwa Belanda dan Jerman adalah abang adik sukunya. Belanda atas disebut Jerman, Belanda bawah disebut Holland. Jadi antara Jerman dan Belanda itu adik-beradik tapi saling bermusuhan. Itu kenapa orang Belanda selalu bilang, saya boleh kalah oleh Inggris di pertandingan sepak bola, tapi jangan sekali-kali Belanda kalah oleh Jerman. Wah, saking brothernya jadi kesumat. Itu sebabnya Ratu Belanda tadi menginginkan nama Batavia untuk kota yang didirikan oleh Jan Peterson. Maka sejak itu diberikan, dari abad 16 itu sampai kini, nama itu dan tanggal itu serta tahun itu menjadi hari lahirnya ibu kota DKI Jakarta, which is sekarang udah 494 tahun. Tepuk tangan untuk DKI Jakarta. Oke, Batavia berkembang pesat dari abad 16 sampai abad ke-18. 2 abad. Betul? 2 abad berarti 200 tahun. 200 tahun berarti wajahnya kota itu sudah berubah-ubah, berkali-kali berubah. Dan sudah terjadi banyak penyakit. Sudah terjadi banyak penyempitan kanal. Karena Batavia didirikan di atas kaldera, di atas lumpur, ya, di atas lumpur. Jadi sejarahnya, kenapa kota ini selalu banjir? Karena nggak ada yang tahu di masa lalu Batavia itu sekarang yang berada di kota tua itu didirikan di atas lumpur. Lumpur itu mengendap jadi tanah. Lumpur itu berasal dari Bogor yang dulu dikenal dengan nama Windsor. Ya, jadi lumpur itu dari pecahan gunung Salak yang meletus Dor sana. Yang Peterson pun tahu bahwa area ini area banjir, maka dia dirikan kota ini seperti Venesia, kota yang mengapung di atas air. Mereka berdamai dengan laut. Jadilah kota itu Batavia yang berada di atas laut, di atas air. Jalan-jalan yang kita lihat sekarang di Batavia itu dulu adalah kapal-kapal. Sifatnya adalah kita pakai perahu, bukan pakai sepeda, bukan pakai motor, bukan pakai mobil. Jadi pakai perahu tuh wilayah itu.
ya. Tetapi karena terus down, terus lumpur dari banjir sana akhirnya mengendap di utara Batavia, akhirnya menjadi penyakit, kotor, jorok, sehingga banyak menimbulkan kematian usia muda. Maka kalau kita datang ke gedung prasasti, museum prasasti di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat, kalau kita lihat orang-orang ketika itu umurnya tidak lama, pasti sekitar 30, 20, 40. Kenapa? Karena kualitas hidupnya ketika itu buruk, sanitasinya buruk. Mereka minum dari air kali. Di sini diminum, di sana ceprot dulu baru diminum. Akhirnya sakit perut atau disebut dengan disentri, meninggal. Padahal disentri hanya sakit perut biasa, tapi ketika itu belum ada obatnya. Jadi meninggallah orang-orang di usia muda. Kemudian Belanda ternyata kalah dalam peperangan, ya, oleh Perancis. Waduh, bingung lagi nih Pak Andre. Tadi ngomong Belanda, tadi ngomong Jerman, sekarang ngomong Perancis. Nah, inilah yang kita tidak tahu, bahwa ternyata Perancis memenangi peperangan sebelum Perancis kalah perang oleh Inggris di Waterloo. Ada lagunya. Itu dari ABBA ya, ABBA. Oke, saya ulangi. Di abad 18 itu Perancis memenangi peperangan atas Eropa, dan Belanda tekun lutut di bawah Perancis. Artinya semua aset Belanda, aset negara-negara jajahan Belanda milik negara Perancis di bawah pemimpinan Kaisar Napoleon Bonaparte. Kalian tahu Napoleon Bonaparte gede di mana? Kalian tahu? Napoleon Bonaparte kaisar yang paling ditakuti pasca Renaissance. Tingginya tidak lebih dari 170, sekitar 165. Badannya itu bukan 70 kilo, tapi 85 kilo. Jadi Kaisar Bonaparte itu adalah kaisar yang gemuk. Dari Kota Tua mau ke Gedung Panjang, dari Gedung Panjang itu dari kali kanal, itu adalah tembok bagian barat. Kalau dari arah Kota Tua mau masuk ke arah tempatnya Pak Yuri kerja, namanya daerah apa sih? Ruang Malaka ya? Apa? Kampung Badak. Itu perbatasan kali yang kita lewati itu adalah tembok timur. Dan tahu nggak teman-teman tembok utaranya di mana? Langsung laut itu masuk ke dalam kastil. Langsung laut itu masuk ke dalam tembok itu. Jadi kalau orang mau buka layar, dibuka tuh dia gede-gede. Jadi kapal langsung keluar untuk tadi. Jadi membayangkan Batavia seperti itu, kota berdiri. Karena sudah penyakitnya banyak, pendangkalannya banyak di atas, di dalam kanal-kanal, maka kanal-kanal ini segera ditutup, perintah Napoleon. Ditutup pakai apa? Kaisar. Buat bingung kata William Daniels. Pakai tolong ini nih. Katanya si Kaisar Napoleon, pakai ini. Runtuhin tuh dinding semua. Akhirnya dinding itu diruntuhkan. Tapi orang Belanda keruntuhinnya gak kayak orang kita. Kalau orang kita keruntuhin, blok, ya kan? Kalau Belanda dibuka dulu dia punya tembok, dibuka dulu, dikikis. Satu batu-bata kan, batu-bata itu disodok satu-satu. Jadi bayangkan, segitu persegi empatnya tembok Batavia itu dikikis pakai tangan, ya, melalui pekerja-pekerja yang mereka lakukan. Satu persatu, akhirnya tembok itu dijadikan jalan. Runtuh-runtuhannya dijadikan jalan. Jalan yang terkenal adalah jalan pos kota, lurus dari arah museum keramik sampai dengan stasiun Beos dekat BNI. Itu namanya dulu Tigersrah, nama jalan itu. Dan jalan itu berakhir. Jadi kalau kita sekarang melewati pinggir Museum Sejarah Jakarta atau Taman Fathahillah, itu kan ada jalan yang lebar ya. Dulu itu kanal. Jadi bisa membayangkan bahwa itu diuruk
urutannya? Pakai sisa tembok Batavia, pakai jangkar-jangkar kapal sebagai fondasi yang udah nggak kepake, pakai kapal-kapal yang dari kayu-kayu jati itu ditaruh di situ semua. Ini sudah pernah digali, saudara-saudara. Ini sudah pernah digali, diekskavasi di tahun 2012 dan ditemukan banyak jangkar kapal gede-gede. Akhirnya udah dilihat, disonar, ditutup lagi. Digali dulu, dilihat, terus ditutup lagi. Jadi ini adalah suatu kekayaan Batavia atau Jakarta yang ada di bawah itu semua. Dan Willem Daendels akhirnya membuka lahan baru, membeli sebidang tanah yang luas dari pemilik tanah sebelumnya, Menir Antoni, saya lupa nama belakangnya, tapi Menir Antoni. Ayo dibeli. Dan sisa tembok yang tersisa tadi dibangunlah untuk istana Weltevreden. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu istana Weltevreden di mana? Istana Weltevreden saat ini menjadi gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tepatnya di belakang dari patung lapangan banteng, ya, pembebasan Trikora. Yang patungnya begini, yang ada rantainya di sini. Di belakangnya itu tempat belakang patung itu tempat ada namanya Istana Daendels. Dulu di depan istana itu terpasang patung pendiri kota Batavia, yaitu Jan Pieterszoon Koen. Tapi sekarang sayang sekali di depan istana itu sudah tidak ada lagi. Patung itu dirubuhkan, bulat-bulat dirubuhin, dijatuhin, dan dibawa ke Forum. Waduh, Belanda emang luar biasa. Mereka menghargai sekali si pendiri kota Batavia ini. Akhirnya patung ini maksud saya, patung dari Jan Pieterszoon Koen itu dibawa ke Forum. Sekarang sudah berdiri di lapangan atau alun-alun Forum di pinggir pelabuhan. Patungnya Jan Pieterszoon Koen dibawa oleh kapal layar besar. Kita kembali kepada Weltevreden. Akhirnya Kaisar Napoleon Bonaparte memerintahkan Willem Daendels untuk membangun kota yang indah, asri, lebih hijau, lebih indah, dan lebih tenang. Maka dibangunlah yang pertama Istana Weltevreden yang sekarang berada di belakang lapangan banteng atau Kementerian Republik Indonesia. Yang kedua, dia membangun apa? Ada yang tahu? Membangun apa? Supaya menggunakan surat menyurat lintas negara. Ketika itu dia dirikan kantor pos ini berbarengan dengan gedung kesenian Jakarta yang dulu bernama Schouwburg. Jadi kita berada di gedung pos blok ini. Ini adalah hasil pemikiran, hasil penunjukan dari Kaisar Napoleon Bonaparte kepada Willem Daendels. Dan Willem Daendels membangun tempat ini. Gedungnya masih sama nggak Pak? Masih. Dari abad 18 sampai sekarang, which is sudah lebih hampir 300 tahun loh. Betul ya Bapak-Bapak? Dan kita berada di salah satu tempat sejarah itu. Jadi pendirian Istana Daendels, pendirian gedung Filateli Jakarta ini, dan pendirian gedung kesenian Jakarta itu satu periode yang sama. Maka bangunan ini bukan gaya Belanda. Bangunan ini lebih ke gaya Eropa Renaissance, ya, karena tidak menggunakan pilar-pilar besar. Di sini menggunakan pilar-pilar yang kecil dan artistik, banyak profil. Kalau kita lihat ini profilnya. Nah, apalagi ada kaca patri. Tapi saya meyakini kaca patri ini sebetulnya baru, karena zaman dulu belum ada kaca patri. Kaca patri ini baru dikenal di tahun 1940-an, 1940-an. Jadi kita berada di pusat kota New Batavia atau Batavia baru yang disebut dengan nama Weltevreden. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman melihat hari ini saya menggunakan busana Tionghoa, saya lebih kepada menghargai sebelum kita saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Kemudian juga dari rekan-rekan yang menggunakan busana Belanda, busana pribumi dan busana Jawa, yaitu karena kita ingin mencoba mendalami bahwa kita dulu sudah hidup berdampingan.
Kita ketahui Belanda ada 3 periode. Belanda yang berdagang, Belanda yang memberikan edukasi, sama Belanda yang angkat senjata. 3 periode. Jadi kalau kita menyamaratakan Belanda, kita tidak fair, kita tidak adil. Ya, kita memang dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Tetapi kita tidak adil kalau kita dibilang kita dijajah. Kita dijajah menurut pendapat saya, menurut pendapat saya. Kita mulai dijajah adalah 1928. Mulai kita dijajah. Tapi di periode 1900 sampai 1928 mereka memberikan pendidikan politik, memberikan edukasi politik berbangsa dan bernegara. Ada banyak nama orang Belanda. Ada Edward Douwesdekker, pernah dengar? Dia bukanlah Douwesdekker. Ingat, Edward Douwesdekker dan Douwesdekker berbeda. Edward Douwesdekker adalah pamannya Douwesdekker, marganya Douwesdekker. Ya, tapi Edward Douwesdekker itu hidup di 1901, sudah menjadi orang hebat, pemikir, memberikan banyak informasi tentang pendidikan politik. Baru Douwesdekkernya, ponakannya mendirikan 3 serantai 25 tahun atau 30 tahun kemudian bersama Suryadi dan Budi Utomo, kalau tidak salah ya, ketiganya. Namanya partai ya. Saya lupa nama partainya, pokoknya partai pertama dari mereka yang diberikan. Terus kemudian juga ada tokoh Snevliet. Tapi tokoh ini tidak akan saya perpanjang, karena tokoh ini adalah yang mendirikan partai kiri tiga. Dulu sosialis, kemudian menjadi komunis. Snevliet perang Belanda. Oke, kita masukkan lagi, lebih dalam lagi mengenai Wilhelm Freden. Jadi kalau kita sekarang berada di tengah kota ini, di Batavia baru yang berada di tempat di pos ini, berarti kita sudah ikut mempelajari sejarah itu sendiri. Kemudian hari kota ini berkembang ke arah selatan. Wilhelm Freden berkembang ke arah selatan. Wilayah itu disebut dengan apa? Ada tahu? Menteng Huis, ya. Ada berada di Menteng Huis. Jadi Batavia perkembangannya dari kota lama Batavia, New Batavia, dekat dengan Master baru, New Batavia dari kita ke Menteng Huis, perumahan Menteng. Itu adalah titik terakhir kota Batavia. Dibatasi oleh kanal, yang berubah menjadi kali banjir kanal barat ya, Manggarai ya. Jadi Menteng itu terakhir, Batavia terakhir di Menteng. Lewat dari Menteng, itu nama daerah itu Pasar Manggis ke sana itu apa namanya Manggarai, itu sudah bukan disebut Batavia. Outer Batavia itu udah bukan. Jadi Batavia terakhir hanya sampai Menteng, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sekarang bergerak bersepeda dari Bekasi, Pak. Kebetulan komunitas kami, komunitas hotel Odok, adanya di perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur di Pondok Gede. Kita goes, ya, itu dari dulu yang daerahnya namanya Bekasi atau disebut Mester Jati Negara. Itu bukan Batavia lagi, ya, itu udah perkembangan ke sana. Tapi kita sebut tahun abad 18, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita kembali, kita berada di pos blok ini. Coba kita renungkan bahwa di sini dulu lalu lalang orang-orang di abad lampau, abad 18 yang membangun ini. Sekarang dulu itu masih eksis dan saya meyakini kayu-kayu yang melintang di atas kepala kita ini masih asli. Ini disebut dengan kayu dolken. Ya, kayu dolken ini berada banyak sekali yang saya lakukan ekskavasi atau lakukan penelitian di gedung-gedung tua Belanda. Yang saya lakukan tahun 2015 Pak Yuni di toko merah di atapnya itu ternyata banyak pintu yang sudah tidak ada pintunya, hanya dinding pintunya saja. Dan saya meyakini dulu di sana ada satu ruangan. Dan kalau kita perhatikan kayu ini seperti ini besarnya, ini bisa tahan berabad-abad. Bapak lihat simpulnya, perhatikan kata simpulnya. Mereka pasti menggunakan simpulnya pakai, kalau dulu pakai jepit ya, tapi ini saya rasa juga sudah baru ya.
tapi modelnya model lama, ya, strukturnya struktur dibuat lama, tapi bahan ini bahan baru. Cuma dulu mereka simpulnya menggunakan besi, Pak, besi bawah dan besi atas sedikit, Pak. Jadi bayangkan di abad 18 sudah ada teknologi seperti ini. How? Itulah yang saya bilang tadi, Belanda tidak sepenuhnya buruk. Mereka mengajarkan banyak hal, ya, mereka mengajarkan banyak hal. Perdagangan mereka ajarkan, ya, konstruksi mereka ajarkan, perkereta apian mereka yang buka, maskapai, ya, terus tram mereka yang buka, jawatan penerangan jalan raya mereka yang buka, angkutan jalan raya mereka yang buka. Begitu dinasionalisasi di 1962, namanya diubah supaya menjadi bahasa Indonesia, perintah dari Bung Karno, presiden kita pertama. Saya tidak ingin semua menggunakan bahasa Belanda, ubah semua, ganti bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk Bung Karno. Karena beliau, Pak, akhirnya nama-nama itu berubah menjadi Indonesia. Yang tadinya maskapai pos, maskapai penerangan jalan, maskapai gas. Bapak tahu pakai gas, ya? Ya, dulu bangunan semua pakai gas, Pak. Jadi gas itu bukan dari Belanda, Pak, impor dari Jerman. Dia berteman sama Jerman. Maka rumah-rumah di Menteng itu ada gas, saluran gas dalam tanah itu masih berfungsi sekarang. Luar biasa. Itu tadi saya bilang. Belanda ada 3 periode. Periode perdagangan, periode edukasi, dan terakhir periode pertempuran, Pak. Yang menyakitkan hati kita kan periode pertempuran. Ya, ketika seorang Bung Karno sudah mulai dia kasak kusuk versi Belanda, Bung Karno sudah mulai kasak kusuk, ya, untuk menaikkan nasionalisme Indonesia. Belanda udah mulai bingung. Akhirnya Bung Karno ditangkap, dibuat ke Digur, ya, bertemulah sama Bung Hatta. Ada dua-duanya ini orang yang berbeda jalurnya, ya, Bung Hatta dari jalur organisasi, Bung Karno dari jalur perjuangan. Akhirnya ketemu, saling melengkapi. Mulai dari Digur balik lagi ke Batavia, dari Batavia dibuang lagi ke Bengkulu, ya, Bengkulu, dibuang lagi, balik lagi, dibuang lagi, sama-sama terus. Akhirnya menjadi bapak-bapak yang kuat, menjadi bapak bangsa, tokoh-tokoh yang luar biasa. Ketika Belanda akhirnya mengakui, ingin menguasai kembali bahwa itu tanah saya, kan dulu, ya, zaman itu udah berubah dah atas Indonesia ke Belanda. Zaman udah berubah. Dulu waktu zamannya ekspansi pelayaran melalui jalur perdagangan melalui jalur pelayaran, lo punya 3 hal, benar. Gold, glory, gospel. Mencari kejayaan, mencari kekayaan, dan menyebarkan agama. Gold, glory, gospel. Itu dulu. Ketika negara-negara itu tidak berjuang, tanah-tanah itu tidak berjuang, tanah-tanah itu belum merdeka dan belum berdiri. Karena apa? Karena Belanda mengikuti traktat European Traktat, di mana bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Spanyol adalah kuat di pelayaran. Jadi mereka mencari tanah dan dunia baru, ekspansi. Itu dulu, dulu. Sekarang sudah saatnya kami ini berada di tanah kami, tanah air kami akan memiliki tanah ini, bahasanya begitu. Makanya versi Belanda, Bung Karno adalah seorang agitator, aktif dia. Tapi bukan di mata rakyat asli pribumi Indonesia, beliau adalah pejuang. Itu adalah perbedaan pandangan paradigma mereka masing-masing. Dan kita sebagai orang Indonesia mengaku bahwa Bung Karno adalah pejuang untuk Indonesia. Bayangkan, saya bercerita dari era Batavia lama yang kita sebut, kemudian saya lompat ke New Batavia di era Dendels, sampai kita di era Bung Karno. Rentang tahunnya aja sudah ratusan tahun, ya kan? Terus kita lompat lagi, balik lagi kita ke tempat ini. Kalau kita lihat tempat ini mengarah ke arah barat, kita berarti ke arah mana? Jalan apa namanya? Veteran, ya. Veteran sampingnya Istana Negara. Di sana ke kanan sedikit ada jalan, sekarang namanya Jalan Gajah Mada. Ada namanya Hotel Des Indes dulu, ya. Di abad 18 hotel itu sudah ada, Bapak-bapak. Saya ulangi, hotel itu sudah ada. Jadi
Napoleon Bonaparte itu pernah ke tanah Batavia. Pernah, Pak. Ya, dia dirikan satu tempat ya. Dia dirikan satu tempat di sini yang sekarang menjadi disebut apa? Landrat, ya, DPR-nya, DPR itu tempatnya di Penjambon. Kemudian dia mendirikan apa lagi? Immanuel Church, gereja Immanuel. Dulu namanya Williamsburg. Dia meresmikan juga itu. Terus dia tidur di mana, Pak Andre? Des. Sekarang potongan duta merah ini. Duta merah ini udah nggak ada ya, Pak. Bahkan Pak BPN di sebelahnya tempat jaga monyet, dulu namanya wilayah jaga monyet. Jadi ternyata jaga monyet adalah benteng yang dibuat sia-sia, Pak. Jaga monyet itu gedung BPN, Pak. Sekarang Bank Tahunan Negara di pertigaan Harmoni. Dulu disebut jaga monyet karena hutan, Pak. Jadi tentara kolonial Belanda zaman dulu, karena sose ya, kalau sebelumnya tentara kolonial atau tinggi-tinggi, yang pakai bulu di sini, pakai senjatanya panjang, itu suruh jagain itu. Nggak ketemu orang, Pak. Yang ketemuin apa? Monyet, karena banyak monyet di sini tempat. Maka disebut pos itu menjadi pos jaga monyet. Maka di sekarang sampai dengan sekarang, kalau kita membangun pos, pasti disebut pos jaga monyet. Jadi itulah asal muasal nama pos jaga monyet di gedung BTN itu. Di sebelahnya adalah hotel Indesides tempat Napoleon Bonaparte pernah menginap di sana. Dan dia melihat Harmoni itu kan juga dia dirikan. Harmoni itu udah apa? Jalan Raya Harmoni itu sekarang bagian dari sekretariat negara dan jalur busway dulu adalah Harmoni ya, gedung untuk pertemuan orang-orang tingkat tinggi Belanda. Dan itu Kaisar Bonaparte pernah minum dan makan di sini. Sebentar dia di Indonesia, hanya kurang lebih 1 minggu, karena dia harus berangkat lagi. Sepulangnya dari Batavia, Prancis perang gila-gilaan melawan kerajaan Inggris. Kalah dia di Waterloo. Kekalahannya Prancis diketahui oleh Belanda. Wih, berani ya Belanda tadi ya. Akhirnya Belanda mengkocok-kocok si Prancis, kalau perang lo gua dirikan nih patung, cep, gambarnya singa menang. Belanda kan singa ya, singa menang atas Prancis. Untuk disebut Waterloo Plain. Waterloo Plain artinya taman Waterloo. Itu sekarang menjadi lapangan banteng. Disebut lapangan banteng sebetulnya orang bukan melihat banteng. Orang melihat singa tapi bentuknya kayak banteng. Padahal itu semuanya singa. Atunya kecil di atas Waterloo Plain. Tapi itu singa bukannya banteng. Tapi orang di bumi lihatnya kayak banteng. Jadi disebutlah lapangan banteng. Padahal itu sebetulnya lapangan singa. Salah lihat kalau kita lihat kayak banteng. Padahal itu singa. Jadi itu asal muasal nama lapangan banteng. Waterloo Plain adalah tempat untuk mengejek Kaisar Napoleon Bonaparte yang akhirnya kalah, dan akhirnya beliau ditangkap oleh Inggris, dibuat di Pulau Elba sebelah selatan Italia, dan wafat di Pulau Elba. Sampai sekarang makamnya masih ada di Pulau Elba, bagian dari negara Italia dekat Siprus. Jadi Napoleon Bonaparte yang punya ide mendirikan Pondok Freden, dan Dendels yang mendirikan Pondok Freden dimakamkan di mana? Bukan di sini, karena beliau dimakamkan di Sri Lanka. Setelah jadi gubernur jenderal di Hindia Belanda, dia jadi gubernur jenderal di Sri Lanka. Jadi Dendels di Sri Lanka, walaupun katanya ada yang bilang Dendels dimakamkan di Singapura, karena Singapura bukan katanya di juga bukan. Singapura dijadikan oleh Stamford Raffles. Nah, jadi itu film-film sejarah yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita menggunakan busana-busana seperti ini, jadi kita ikut melestarikan sejarah dan budaya. Bahwa dulu ada orang pribumi yang pakaiannya kayak gitu, kayak Pak Haji tadi, ya kan? Ada orang Belanda yang pakaiannya kayak Menir, Yuli Permana. Ada orang Tionghoa yang pakaiannya kayak saya. Ada orang pedagang yang pakaiannya kayak Bagus. Jadi ini kita merepresentasikan bahwa orang itu dulu lalu-lalu di depan jalur ini.
ngomongin Wild Trail atau ngomongin wilayah ini, Pasarbaru dan sekitarnya sampai Penjampon, itu adalah New Batavia yang dicita-citakan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte melalui pajak tanganannya Herman Willem Daendels. Ada yang tahu juga kenapa disebut jalur itu disebut jalur Daendels? Ya, Pak ya. Jalur Daendels itu adalah titik 0 kilometernya ada di mana? Di Anyer, sampingnya mercusuar. Saya sudah pernah goes hotel sampai ke Panimban, sampai ke ujung kulon. Akhirnya kita datangin itu di Anyer. Ada titik nolnya Daendels. Bayangkan kalau tidak ada Daendels yang kejam itu, tidak ada jalur yang kita sebut jalur puncak, jalur Pantura, jalur sampai ke mana? Semarang, Kudus, ya toh, sampai ke Tuban, sampai ke akhirnya masuk Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi. Kalau nggak ada kekejaman dalam tanda kutip Daendels atau ide dari Napoleon Bonaparte, kita tidak pernah ada jalur Posweg atau jalur Daendels tersebut. Jadi kita bukan harus mencintai kekejaman mereka, tapi kita harus menghargai apa yang sudah juga terjadi di peristiwa itu. Banyak banget orang-orang kita yang gugur. Ya iyalah, Anda tahu Jalan Sumedang, jalur Tengkorak yang ada di Cadas Pangeran, ya. Itu galinya pakai apa, Bapak Ibu sekalian? Dokumentasi oleh Johannes Sebastian Rach itu mereka menggali itu alatnya sederhana, sisanya pakai tangan, Pak. Dari mana alat-alat itu ada? Sisanya pakai tangan, Pak. Jalur itu gantung, Pak, di atas tebing. Tebing itu dicorek, tebing ini terus dia dicorek, ini sebagai fondasi buat jalan. Jadi kalau Bapak melalui jalur Cadas Pangeran di Sumedang itu jalur Daendels, Pak, melalui jalur selatan Cirebon, Kabupaten Cirebon, sudah pernah ke sana. Goes sepeda hotel, hari 4 malam. Jadi saya bisa bercerita, Pak. Jadi begitu saya goes malam, angin. Begitu saya lompat ke sini, saya lihat ini jurnal. Saya bahwa dia ada kolong. Jadi jalan itu menggantung. Itu ide siapa? Maka di depannya ada patung Pangeran Kornel. Pangeran Kornel ini katanya adalah bupatinya dari Sumedang yang berjabatan pakai tangan kiri, Pak. Jadi Daendels itu berjabatan di patung itu pakai tangan kiri. Jadi Pangeran Kornel dapat jabatan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri dia, Pak. Dan itu katanya orang Belanda suatu pembinaan besar. Rakyat Sumedang sudah berani. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sepeda tua. Jadi eksplorasilah sepeda tua kita. Dengan mengeksplorasi sepeda kita, sepeda tua kita, penggal kita, maka kita bisa mengeksplorasi sejarah. Karena dekat sekali sepeda tua dengan sejarah itu. Dekat sekali dengan lokasi-lokasi yang bisa kita jadikan destinasi sejarah yang memberikan edukasi dan informasi kepada siapa saja yang membutuhkan. Anda tahu, sekarang sejarawan sudah semakin sedikit, pemerhati budaya, pemerhati sejarah sudah semakin sedikit. Ya, kalau kita mengenal sekarang ada namanya Asep Hambali, itu adalah senior saya di komunitas histori Indonesia. Dan komunitasnya dulu bernama di Oud Batavia. Saya sudah berkali-kali ikut dengan beliau, dan itu sangat memberikan kekayaan ilmu bagi saya untuk mempelajari sejarah Batavia